Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan mengadakan virtual meeting bersama murid saya yang baru keterima di angkatan 2020. Kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang banyak sekali terkait sama gambar-gambar. Apakah itu? Telah hadir bersama kita di sini Natasha Evelyn dari Arsitektur Interior UI angkatan 2020. Halo Natasha, gimana kabarnya? Halo Kak, iya baik-baik aja. Sampai Baik-baik aja nih ya. sekarang. Ya, Oke, udah kenalin diri dulu dong, Nat. Nama, asal sekolah, sama yang sekarang ini pilihan keberapa, terus jalur masuknya lewat apa nih? oke. Yuk. Halo semuanya, kenalin nama gue Natasha Evelyn. Biasa gue dipanggil Natasha. Dulu gue sekolahnya di SMA Permai Jakarta Utara, terus sekarang lagi kuliah di jurusan Arsitektur Interior. Kebetulan dulu gue masuknya lewat jalur SBMPTN pilihan pertama. Oke, alasannya nih, Nat. Pilih arsitektur interior UI. Kenapa sih? Emang suka desain-desain kah atau gimana? Iya, jadi sebenarnya awalnya itu karena dulu gue suka kayak lihat brosur atau kayak gambar-gambar denah yang suka ada di tempat stand-stand apartemen atau rumah gitu. Terus dari sana gue tertarik jadinya untuk menggeluti bidang ini gitu. Oke, terus kalau orang nanya, Natasha bedanya arsitektur dengan yang doang sama yang interior tuh apa sih, Nat? Kalau mudahnya itu arsitektur biasa itu kayak lebih ngurusin cangkangnya. Sementara kalau arsitektur interior itu kayak kita ngurusin bagian dalam dari cangkangnya gitu. Jadi kayak lebih ke penempatan lampu, furniture, pintu dan lain-lain gitu. Oke, jadi seperti itu intinya seperti spesifikasinya lah ya dibanding yang arsitektur aja gitu ya. Oke, Iya. Natasha kalau dari sisi dulu pas lagi masih sekolah kan, udah bisa daftar SNMPTN nggak sih Natasha? Kebetulan bisa dapat apa kuotanya, tapi nggak masuk dari SNMPTN. Oke, itu apa karena sekolah lu jarang yang dapat undangan atau gimana Nat nih? Kan swasta juga soalnya kan. Iya, karena kebetulan dari sekolah gue tuh jarang yang masuk lewat SNMPTN. Terakhir kali juga kayak 3 atau 4 tahun yang lalu, makanya juga gue nggak menaruh harapan di SNM itu karena emang jarang ada. Oke, oke, oke. Tapi pas dulu lu milih jurusan ini apakah ada saran dari orang tua kah ke jurusan yang lain atau kayak gimana Nat? Milih jurusan pas SNM-nya. Iya, pas jurusan SNM ya. Tuh. Pas SNM-nya itu kan karena harus milih benar-benar milih karena kan nggak bisa ditolak juga kan. Jadi gue benar-benar milih yang sesuai kemauan gue gitu. Jadi pertamanya arsitektur interior, terus pas zaman itu juga masih tertarik sama aktuaria. Jadi pilihan keduanya gue pilih aktuaria gitu. Oke, Nat, daftarnya di kedua ya, Nat ya. Oh, gue ingat waktu itu kan lo pernah sempat ngobrol-ngobrol sama gue pas habis pulang BTA ya. Yang sama itu kan, Iya, Apredi kan. benar. Aktuarnya nanya-nanya Iya. nih anak. Wah, taruh kedua. Ya udah, nggak apa ya. Oke, jadi setelah tadi kan lo bilang nggak menaruh harapan di SNMPTN. Kalau begitu, persiapan lo di SBMPTN itu sejak kapan sih, Nat? Terus apa aja yang lo lakuin untuk mewujudkan hal tersebut? Jadi untuk persiapan SBMPTN itu gue mulainya di awal kelas 12. Jadi pas itu temen gue pada daftar ikut BTA kan. Terus ya udah akhirnya gue ikut BTA tuh pas awal kelas 12 itu. Terus kalau BTA itu dari rumah gue tuh jauh. Jadi biasanya itu kan hari Minggu juga tuh gue. Jadi hari Minggu itu gue siang-siang harus naik busway ke Tebet. Terus habis itu belajar kan sekitar kayak 5 jaman gitu. Terus habis itu pulang lagi naik naik busway gitu. Jadi kayak lumayan capek sih pas ke apa ikut BTA itu gitu. Itu kira-kira jaraknya berapa, Nat? Rumahnya di mana sih, Natasha, BTW? Gue rumahnya di Pluit, Oh, di Jakarta Utara. Pluit. Tara ya, Pluit ke Tebet itu berapa kilo, Nat, kira-kira? Wah, berapa ya? Kayak 20-an kali, 20-30-an kali ya. Gak tahu Oke. juga sih. Kalau berapa waktunya naik busway itu berapa lama, Nat? Oh, naik busway itu sekali jalan bisa kayak 1 atau sampai 1,5 jam gitu. Jadi pulang pergi 3 jaman gitu. Oke, 3 jam untuk les ya, untuk meningkatkan kemampuan di SBMPTN. Kenapa sih, Nat, sampai jauh-jauh gitu lesnya? Emang yang deket-deket nggak ada atau gimana tuh? Harus ngebelain jauh-jauh lesnya? Kebetulan gue juga nggak tahu di dekat dari rumah gue tuh ada atau enggak, tapi banyak kakak-kakak kelas gue dulu itu yang les di BTA, jadi kayak kita ngikutin jejak mereka gitu, makanya rame yang ke BTA itu.
Oke, nah, terus capek nggak sih Nat sebenarnya kalau gini nih hari Senin sampai Jumat udah sekolah biasa, tapi Sabtu Minggu kan orang biasanya jalan-jalan lo malah les. Nah, jenuh nggak atau capek atau jenuh nggak sih lo les melakukan hal itu berulang-ulang? Pas pertama kali kayak awal-awalnya gitu ya biasalah kayak melakukan hal baru, jadi gue masih merasanya ih seru nih, unik gitu kan. Harus ke sana pulang pergi setiap hari Minggu gitu. Tapi lama kelamaan menjelang semester 2 juga itu kayak udah mulai capek karena di sekolah gue itu ada pendalaman materi kan. Nah, pendalaman materinya itu diadain setiap hari Sabtu. Jadi kayak gue dari hari Senin sampai hari Minggu semuanya belajar terus, dan pas itu kayak mulai jenuh dan capek karena banyak ujian juga di sekolah kan gitu. Lo main gak sih Nat sebenarnya lo hari Senin sampai Minggu belajar mulu kayaknya? Gue orangnya gak demen main game gitu, jadi biasanya gue Oh. tidur. Oh, aktivitas lo tidur gitu ya. Kalau Nata sih pas lagi SMA ikut ini nggak sih kegiatan ekstrakurikuler gitu Nat di sekolah? Oh iya, ada ikut. Tapi itu kayak juga pelajaran-pelajaran gitu. Gue ikutnya bahasa Jepang. Karena dulu gue kayak nggak suka olahraga gitu, panas gitu kan. Jadi gue ambil yang dalam kelas. Ini gue baru tahu loh Nat, lo selama gue kenal lo bahasa Jepang. Sejak kapan lo jadi wibu? Enggak, gue nggak Oh jadi enggak. wibu. Oh Gue enggak jadi cari wibu. yang, cari yang pakai AC doang. Oke, jadi belajar-belajar bahasa dan tuh ininya ya, tulisan-tulisannya gitu aja. Iya, iya benar. Oh, baru tahu gue, Nat. Lu baru ngomong di sini lu selama kenal gue. Oke, Nat. Nah, setelah ya lu melakukan aktivitas itu kan sebenarnya capek lah ya. Nah, kira-kira setelah 1 semester itu berjalan nih ya. Nah, udah dapat banyak ilmu baru belum sih selama lu ikut les itu? Banyak sih, karena pertama-tama itu kan kita juga di refresh dulu kan tentang pelajaran-pelajaran dari kelas 10 sama 11 gitu. Jadi kayak membantu buat ngemanasin otaknya gitu. Tapi yang benar-benar ngebantu banget tuh pas intensif, karena emang dicecer banget kan, dan pas itu kayak udah tahu bakal TPS doang. Jadi kayak bener-bener ningkat gitu loh, kayak kemampuan ngerjain soalnya juga gitu. Oke, jadi setelah 1 semester udah cukup meningkat lah ya. Nah, oh ya, setelah itu semester 2 kita nggak ketemu ya, Nat, ya, di kelas ya. Lo Iya, malah iya. ke kelas lain ya. Ya. Nah, tanpa disangka nih, Nat, pas lagi pertengahan Maret tahun lalu kan semua kegiatan belajar baik secara formal maupun non formal kan diliburkan lah ya. Nah, gimana sih lo perasaannya ketika waktu itu yang biasanya misalnya pulang pergi sekolah atau pulang pergi dari rumah ke Tebet yang harus sekarang di rumah aja? Itu gimana pertama kali lo menghadapi situasi itu? Pasti langsung kayak jadi beda banget sih, karena kan kalau di les suasananya suasana belajar kan, semua orang juga belajar hal yang sama, jadi bisa relate satu sama lain. Tapi tiba-tiba semuanya dijadiin di rumah, terus pasti anggota keluarga lain juga punya kegiatannya masing-masing kan. Nah, terus itu gue cukup terganggu karena nggak bisa fokus pas les juga atau pas belajar sendiri juga gitu. Tapi secara keseluruhan nggak begitu mempengaruhi sih. Maksudnya asal kita mau, asal bisa ngatur waktunya nyesuaiin sama anggota keluarga yang lain juga sebenarnya bisa teratasi juga sih gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya kaget lah ya pasti ya, karena semua yang tadi lo bilang, semua kegiatan nyatu tiba-tiba di satu rumah gitu ya. Iya, benar. Oke, nah terus tantangannya belajar di rumah, oh tadi udah ya. Nah sekarang, eh tadi kan lo udah nyinggung ya, pas lagi tahun lalu cuma TPS doang dan semuanya tahu. Nah kalau dari lo sendiri, Nat, ketika cuma TPS doang, itu jadi suatu keuntungan atau kerugian sih buat lo? Ya, jujur mungkin bagi orang lain itu pada kayak kecewa gitu kan, karena mereka mungkin udah mempersiapkan matang-matang nih TKA-nya. Tapi kalau bagi gue justru itu merupakan keuntungan, karena walaupun gue udah belajar juga, tapi kayak kemampuan gue tuh nggak seperti orang lain gitu. Jadi gue cukup bersyukur sih dengan diubah jadi TPS doang pas itu gitu. Oke, jadi lo termasuk orang-orang yang tidak menyesal nih ditiadakan. Iya. Karena emang mayoritas benar sih kata Natasha tadi, orang mempersiapkannya itu di yang sainteknya gitu ya. Karena kan kalau misalnya yang bahasa, rada susah mungkin ya untuk ditebak soal-soalnya kan. Sedangkan yang saintek Mm-mm-mm. justru lebih mudah ditebaknya. Nah, tapi Mm-mm. bosan nggak nih, Sinat, sebenarnya belajarnya tuh itu-itu aja? Karena kan lo paling cuma belajar bahasa sama kuantitatif aja tuh. Gimana? Eh, Kalau bosan atau enggak, sebenarnya enggak gitu bosan, karena setiap kali latihan soal itu kan pasti ceritanya atau bacaannya dan lain-lain itu pasti kayak beda semua kan. Terus kayak banyak juga sumbernya dari internet, kayak bisa cari berbagai macam jenis soal yang emang beda-beda gitu loh. Jadi kalau bosan atau enggak sih enggak sih sebenarnya.
malah jadi bisa lebih lancar juga ngerjainnya gitu. Oke, bagus Nat ya. Jadi persiapannya ya nggak ternyata nggak bikin bosan ya meskipun TPS doang. Oke, nah kalau dari setelah dihilangkan itu, bagaimana pengaruhnya dengan nilai tryout lu? Apakah dia selalu naik atau gimana Nat perjalanan nilai tryout lu sebelum ke UTBK? Uh, Kalau nilainya sendiri itu pasti kalau gue naik turun juga karena ada sistem penilaian IRT juga kan. Jadi nggak selalu naik. Tapi kalau misalkan dilihat dari maksudnya gue ngerasain kemampuan gue ngerjainnya tuh pasti kayak jadi lebih baik gitu. Gue merasa lebih bisa ngerjainnya daripada pas TO pertama banget gitu. Berasa sih perbedaannya walaupun nilainya nggak naik gitu. Oke, oke. Nah, terus setelah rangkaian TO dan persiapan Natasha untuk UTBK, tibalah hari UTBK-nya. Nah, Natasha tuh dapat di periode yang keberapa, Nat? Gue dapet di periode yang kedua, yang gelombang kedua. Oh, berarti lo harusnya itu sesi 2 atau 4 ya yang awalnya. Iya, bener ya? Nah, Ya. itu kelemparnya tanggal berapa nanti nggak sih tanggalnya? Gue lupa sih sebenarnya kalau tanggal pastinya. Tapi yang pasti di gelombang kedua. Itu udah deket-deket ujian mandiri SIMAK gitu kah? Iya, iya. Oh, oke deh. Nah, terus perasaan lo ketika harus dilempar periodenya itu gimana, Nat? Apakah kan waktunya makin panjang berarti kan untuk persiapan lo makin seneng atau gimana, Nat? Enggak sih, gue sebenarnya nggak makin seneng karena kayak gak diberi kepastian gitu kan. Dari awal kayak, kalau yang di gelombang kedua kan dimundurinnya 2 kali itu berarti. Jadi kayak gue tuh merasa kayak ini jadi makin lama gitu selesainya walaupun gue nggak mempersiapkan buat ujian mandiri tapi maksudnya lama-lama tuh jadi kayak semangatnya tuh udah nggak seperti dulu lagi gitu karena udah makin lama gitu. Oke, jadi lama-lama jenuh mungkin ya, Nat ya, karena Iya. diundur ya. Oke, tadi Mm-mm. Natasha bilang nggak persiapan mandiri, maksudnya berarti langsung ke swasta gitu pilihnya, atau gimana? Iya, kebetulan sebelum itu udah daftar swasta juga kan jadi kayak Hmm. mengharapkan SBM aja gitu. Oke, daftarnya di mana dan jurusan apa, Nat? Dulu swastanya itu daftar di BINUS jurusan desain interior. Oke, jadi beda nggak sih, Nat, sebenarnya kalau ditanya arsitektur interior dengan desain interior? Sebenarnya seharusnya beda sih karena arsitektur interior kan eh, di bawah arsitektur juga, terus di bawah teknik juga gitu kan. Tapi perbedaan signifikannya sebenarnya gue belum bisa jelasin sih kayak apa, tapi beda. Oke deh ya, nah itulah pokoknya ya. Natasha, singkat cerita, keterima SBMPTN pilihan pertama. Rata-rata berapa, Nat? Udah pernah Rata-ratanya ditampilin 6, ini ya di Akalogi ya, ya waktu itu ya. iya 641 waktu itu. 641 ya, tinggi banget itu emang dah ya. Natasha di bawah. Setelah Saintek hilang, jadi melejit nilainya ya. Oke, Nat, nah pas lagi keterima, perasaannya gimana tuh, Nat? Pasti seneng banget sih, pas itu sampai kayak speechless kayak karena gue kayak nggak menaruh harapan banyak juga sebenarnya, karena kursinya tersedianya cuma 15-an gitu kalau nggak salah. Jadi gue kayak apa mungkin gue ini bisa menjadi salah satu dari 15 itu gitu kan. Tapi ternyata keterima gitu. Jadi kayak yang pasti senang dan bersyukur banget bisa keterima gitu. Oke, jadi akhirnya dapat ya, nggak jadi bawa kursi dari rumah ya, Nat. Nah, terus jadi gimana nasib lo yang dengan yang swasta itu binus gitu? Bisa ambil kah uangnya? Iya, jadi pas udah keterima gitu, kita ngajuin refund ke binusnya juga gitu. Pakai ya gitu. Tapi ada yang ditahan juga pasti kan untuk administrasi lah kan? Iya, Oh, ya oke. ada administrasinya. Kalau nggak salah waktu itu udah sampai ikut ospeknya ya, Nat ya? Bener ya? Iya, aku sempat ikut aspeknya juga. Jadi kayak bisa ngerasain juga pas di sana gimana gitu. Oke, jadi punya dua almet sebetulnya. Cuma akhirnya mengundurkan diri ya statusnya ya? Iya, iya. Oke deh. Nah, setelah keterima, udah merasakan atmosfer berkuliah. Nah, gimana rasanya? Setelah 1 semester berlalu, gimana rasanya memulai lembar baru secara online, alias kuliah online? Apakah bisa ngikut dengan baik atau gimana? Karena ini juga pertama kali gue menjalani pendidikan secara online, pasti awal-awalnya itu gue bingung banget harus menyesuaikan dirinya caranya gimana gitu karena kita juga nggak kenal sama teman-teman yang lainnya dan gue juga sendirian di rumah jadi awal-awal tuh emang agak berat sih buat menyesuaikan diri dan buat ngebiasain cara belajarnya dan lain-lain gitu tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu kan terbiasa juga dengan cara belajar online lah terus
udah mulai kenal teman-teman yang lain juga, jadi bisa ada support system juga. Jadi kayak makin ke belakang makin lebih nyaman gitu sih dengan jurusannya dan universitasnya juga gitu. Dan cara belajarnya juga. Oke, nah kalau ngomongin sama arsitektur interior ini kan pasti berkaitan sama gambar-gambar nih kan Nat ya. Dan itu juga kelihatannya harus melihat secara langsung wujudnya. Nah itu gimana Nat? Sebagai penggantinya di kuliah? Jadi agak sulit sih gitu kalau misalkan mungkin dosennya mau nunjukin sesuatu secara real life gitu mungkin kayak agak susah. Jadi biasanya kayak cuman pakai foto terus dimasukin ke G-Slide gitu misalnya. Ya paling gitu sih, tapi ya emang feel-nya pasti beda sih kalau misalkan kita ada langsung di tempatnya gitu. Karena setahu gue juga dulu kakak-kakak yang dulu sempat kayak survei ke gedung-gedung di UI dan segala macam. Jadi feel-nya rada beda sih seharusnya gitu. Oke, Nat. Jadi sebenarnya ada kesusahan lah ya, karena emang harusnya itu kita bisa lihat langsung secara wujudnya nyata. Nah, terus kalau dari itu kan tentang perkuliahan, Nat. Ini terkait sama pertemanan nih. Gimana cara menemukan teman saat kuliah online? Terus apakah ada wadah di sana untuk memfasilitasi lo berkenal dengan satu sama lain? Iya, jadi setahu gue walaupun online maupun offline itu tetap ada wadahnya kan pertama-tama pasti ada MADK lah, ada Mabim segala macam. Jadi dari sana ada wadah pertamanya dulu nih buat kita kenalan sama temen dan lain-lain. Tapi kan kalau kenalan kayak gitu kan pasti gak berlangsung lama ya. Kayak kita cuman ya sekedar tahu nama dan oh orangnya kayak gini gitu. Tapi yang membantu banget buat cari temen itu kayak misalnya di arsitektur tuh biasanya pakai kelompok belajar gitu. Itu juga cukup membantu. Dan kelompok-kelompok tugas di luar kuliah kayak tugas ospek-ospek gitu juga membantu sih buat ketemu teman baru dan ketemu teman yang beneran bakal jadi teman gitu loh, bukan yang sekedar kenal doang gitu. Ada sih wadahnya gitu. Oke, nah terus kalau dengan wadah itu udah ketemu sama orang yang teman seangkatan langsung belum sih? Ketemu teman seangkatan langsung maksudnya real life gitu? Iya, yang jadi ketemuan gitu misalnya kemana? Oh, ketemuan. Udah pernah sih 2 kali, ya banyak kali sih sebenarnya gue sering Banyak ketemuan kali. tahun ini. Ya kalau nggak salah lu bilang lu sampai nginep ya Nat ya? Apa gimana ya waktu itu ya? Iya benar. Jadi waktu itu kayak sambil ngerjain tugas, jadi kan gue pernah ke rumah dia juga, terus kayak karena rumah kita deket banget juga, kayak cuman 15 menitan, 10-15 menitan, jadi kayak yaudah nginep deh gitu. Untung aja ya ada yang bisa sedekat itu ya Nat rumahnya ya. Iya. Oke. Nah terus kalau dari sisi, itu kan tentang hubungan asa angkatan ya Nat. Kalau dari sama kakak tingkat gimana tuh? Ya, kalau sama kakak tingkat juga pasti ada wadah yang disediain ya kan. Kalau misalkan di teknik kan pasti ada yang namanya TW-TW gitu, dan itu juga sering dilakuin dari awal kalau misalkan mau ada acara, atau bahkan sekarang juga masih dilakuin gitu TW-TW ini. Jadi itu bisa jadi wadah buat kita kenal cutting dan menambah insight-insight baru juga tentang masa perkuliahan ke depannya gitu. Oke, jadi sering TW-TW lah ya. Nah, jadi kakak di tingkat sana baik-baik ya Nat ya? Iya. Oke lah. Iya Kalau dong. kalau nggak baik soalnya ntar kenapa-napa ya. Nggak lah ya, pasti baik-baik ya di teknik ya. Karena kalau di teknik emang persaudaraannya atau kekerabatannya tuh terkenal erat memang dibanding yang lainnya. Oke, nah sekarang dari kegiatan akademis, Nat, bukan akademis, maksudnya non akademis yang udah Natasha laluin selama 1 semester ini apa aja sih Nat kegiatannya? Kalau semester 1 itu sebenarnya gue masih jarang ikut kepanitiaan-panitiaan tertentu sih, karena gue masih fokus ke akademisnya juga gitu. Jadi gue mulai mencoba hal-hal baru itu di semester 2 ini gitu. Jadi kemarin gue udah ikut oprek IM gue gitu, tapi ya belum tahu sih keterima atau enggak, tapi kayak ya udah mencoba gitu. Oke. Terus selain itu rencana lo memangnya di semester 2 ini kan emang biasanya semester 2 itu saatnya kita mulai kepanitiaan dan organisasi sih ya. Selain yang tadi lo bilang, ada lagi nggak sih rencana lo yang kegiatan non akademisnya Nat? Sejauh ini sebenarnya gue masih belum ada sih, karena kalau misalkan kebanyakan juga gue takut itu overwhelm juga ke guanya. Jadi kayaknya untuk sejauh ini itu dulu. Mungkin nanti kalau ke depannya ada yang lain atau ada yang tertarik, bakal gue coba juga gitu. Oke deh. Nah, sekarang terkait sama kembali lagi ke kuliahnya. Kan kita namanya ngegambar atau ngedesain itu kan nggak mesti selalu pakai tangan. Nah,
Ada nggak sih software-software yang Natasha gunain untuk selama berkuliah di arsitektur interior UI? Ada. Jadi kalau angkatan gue itu kan pakai kurikulum baru ya, kurikulum 2020. Nah itu jadi pas semester 1 kita udah dapet yang namanya MDD. MDD itu media desain digital kan. Jadi di sana kita udah belajar 4 software utama gitu, kayak misalnya Photoshop, Illustrator, SketchUp, sama AutoCAD gitu. Jadi ada sih selain manualnya juga. Oke, nah terus kalau dari situ Nat, apakah emang Natasha udah pernah mengoprek-ngoprek nih dari masa SMA sebelum masuk sini atau baru belajarnya itu pas lagi di kuliah Nat? Sebenarnya kayak kalau pakai gitu udah pernah, tapi kayak yang anak SMA pakai paling kayak Illustrator atau Photoshop atau SketchUp gitu. Jadi yang baru pertama kali gue pegang tuh AutoCAD gitu. Tapi walaupun udah belajar, udah pernah pakai juga, tetap ada hal-hal baru yang bisa dieksplor juga gitu pas lagi zaman kuliahnya gitu. Karena itu kan fiturnya banyak banget juga kan. Nah itu gue sering banget tuh Nat dengar AutoCAD. AutoCAD itu apa sih sebenarnya? AutoCAD itu kayak kalau misalkan SketchUp itu buat gambar kayak 3 dimensi, perspektif dan lain-lain. Kalau AutoCAD tuh kayak lebih gambar 2 dimensinya gitu, kayak pakai proyeksi ortogonalnya gitu. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kan tadi baru belajar AutoCAD ya di kuliah. Susah nggak sih belajar AutoCAD gitu Nat? Susah sih sebenarnya enggak, tapi ngebiasainnya sebenarnya cukup butuh waktu sih. Tapi kalau misalkan mau cari tahu dan mau coba terus sebenarnya nggak susah sih. Oke, nah terus kalau ditanya apakah harus udah bisa gambar dulu nih masuk arsitektur? Karena kan gambar-gambar mulu banyak kan. Nah teman Natasha ada nggak sih yang masih apa namanya bisa dibilang baru belajar ketika di kuliah ini? Ada dong pasti. Apalagi kalau software-software yang kayak gitu kan juga nggak semua orang pernah pakai kan. Jadi ada juga kok yang belajarnya dari nol banget dan tetap bisa ngikutin sih sebenarnya. Kalau ditanya punya kemampuan atau enggak, kalau misalkan pakai software gitu, kalau misalkan baru pertama kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gambar manual gitu, kalau menurut gue pribadi ya, walaupun gambarnya nggak bagus-bagus banget, tapi kayak em, perlu lah gitu dicoba buat latihan gitu kalau misalkan mau masuk arsitektur gitu. Latihan gambar maksudnya. Oke deh, gitu ya. Jadi perlu latihan dulu lah ya sebelum masuk sini ya. Nah kalau Natasha, mata kuliah dasarnya, nah selain yang tadi lo bilang MDD itu, apalagi sih yang jadi di semester 1 kemarin? Di semester 1 kemarin itu kalau yang berkaitan dengan arsitektur ada yang namanya desain dasar 1, MDD yang tadi sama pengantar arsitektur. Kalau yang lainnya kayak kita juga dapat kalkulus sama agama juga gitu. Oke, dan masih ada lagi nanti ya mata kuliah yang masih dasar di semester berikutnya ya. Iya, Oke, pasti. Nat, kalau dari ketika orang nanya nih kan lulusan arsitektur interior tuh jadi apa sih? Nah, yang sudah lu TW-TW dengan kakak tingkat kira-kira apa aja ya, Nat ya yang bisa jadi lulusan arsitektur interior? Sebenarnya banyak banget sih. Nggak harus jadi arsitek atau interior designer gitu, tapi kayak bisa jadi videographer, bisa jadi graphic designer juga, terus bisa jadi kayak tau gak sih kayak orang-orang yang membuat set suatu film atau suatu teater gitu juga bisa. Jadi banyak banget gitu. Oke, jadi banyak ya lulusan arsitektur interior gitu ya. Nah, kalau setelah 1 semester ini Nat ya, sekarang kekesan lo nih, 1 semester itu apa sih yang dirasain sebagai mahasiswa UI? Oh ya ngomong udah dapet jakut belum Nat? Belum. Oh belum dapet ya, aduh belum resmi Iya. berarti ini ya. Iya lah. Udah berarti kesannya selama 1 semester jadi mahasiswa dan UI dan arsitektur interior itu apa sih? Em, Pasti menyenangkan dan seru banget walaupun capek juga karena kalau uh, especially arsitektur kan pelajarannya beda banget kan dari pelajaran SMA atau dari teknik-teknik yang lainnya gitu. Jadi kayak pasti yang pertama kayak merasa unik pelajarannya juga, terus uh, capek itu pasti, terus habis itu juga tapi tetap seru dan menyenangkan gitu karena yang dipelajari baru dan banyak yang bisa dieksplor gitu. Iya, nah terus kalau ya tadi gue lupa nanya nih Nat, yang gue dengar-dengar emang anak arsitektur, baik yang arsitektur doang atau yang interior tuh suka begadang nih katanya dan ngerjain tugasnya. Nah Natasha sendiri gimana nih selama 1 semester? Iya banyak sih gue begadang karena walaupun kita udah ngerjain dari siang atau bahkan dari pagi juga, entah kenapa ini tugasnya tuh kayak nggak selesai-selesai karena proses berpikirnya juga panjang dan nanti
analisisnya juga panjang, terus nanti harus ngerjain bentukannya lagi, dan itu juga membutuhkan waktu yang banyak gitu. Jadi begadang itu kalau selama semester 1 kemarin udah cukup menjadi hal yang biasa gitu. Bahkan uh, pernah juga ada pengalaman gak tidur sampai full bener-bener gak tidur tuh juga ada gitu. Oke. Nah, terus kalau dari ujiannya sendiri, Nat, kemarin pas abis UTS ataupun UAS, itu kebanyakan ngerjain soal langsung atau justru malah bentuknya project dan harus dipresentasikan? Ada nggak sih kayak gitu? Justru kalau misalkan di arsitektur itu jarang banget kita ngerjain soal secara tertulis. Maksudnya di semester 1 kemarin ya. Kayak misalnya gue ambil contoh desain dasar 1. Jadi desain dasar 1 itu kemarin UTS-nya itu kita bikin display gitu, kayak mengarrange karya-karya kita di display-nya gitu, di papan display-nya. Dan emang nanti ke depannya itu bakal terus bikin display sih sampai akhir buat mengkomunikasikan hasil karya kita juga gitu kan. Terus kalau misalkan UAS-nya itu kayak kita bikin dari analisis kata gitu, analisis kata, tapi kita harus jadi visualisasiin ke bentuk 2D atau 3D gitu. Jadi jarang sih ada yang tertulis gitu. Paling kalau yang lain kayak dalam bentuk esai, poster gitu-gitu. Ya, kecuali yang kayak masih dasar kayak kalkulus sama agama ya, Nat ya? Ya, kalau itu Oke. ya ada tertulis. Tapi emang sebelumnya itu lo udah membayangkan ya kuliah seperti arsitektur interior ini bakal mengalami hal yang seperti tadi disebutin Natasha, gadang gitu ya? Iya, uh, dulu udah ekspektasi gue juga bakal begadang gitu sih, karena banyak yang bilang bakal begadang juga. Tapi yang bikin kaget itu adalah uh, pelajaran di arsitektur di semester 1 itu beda gitu dari universitas-universitas yang lainnya. Jadi kalau di UI itu kayak lebih mendasar gitu gimana caranya mendesain gitu. Makanya kalau semester satunya tuh kayak lebih ke seni rupa banget gitu. Jadi kayak itu sih yang menarik dan beda dari universitas lainnya juga gitu. Ya, kebetulan gue juga punya privat tuh yang dia sangat sama Lenat ya. Dia juga udah pernah kuliah di Tarumanegara kalau nggak salah. Dia juga bilang itu tuh pas gue tanya, bedanya apa sih semester 1 lo di sini dengan di sana? Kalau di sana ibaratnya langsung praktek. Nah, kalau di sini sampai belajar yang kayak tadi saya bilang tuh sama Iya, seni rupa gitu ya. iya Jadi memang di benar-benar. UI murni bangetnya itu sampai sedalam itu ya belajarnya ya. Iya, sampai mendasar banget gitu gimana cara kita menyusun apa membangun desainnya gitu. Jadi seneng Nat belajar seperti itu. Kalau gue pribadi sebenarnya gue orangnya tuh bukan yang seni rupa banget sih. Maksudnya gue nggak jago seni-seni dan nggak estetik gitu orangnya. Jadi sebenarnya semester 1 cukup menyulitkan sih buat gue. Ya, semester 1 menyulitkan. Semoga semester 2 bagus ya Nat ya. Nah, ngomong-ngomong jadi semester 1 lo berapa nih Nat IP yang lo dapet nih? Kemarin itu 3,48. Oh ya 3,48 dikit lagi tuh ya cum laude ya. Ya semoga nanti semester 2 keplesetnya ke atas tuh nilainya. Iya, amin. Oke Nat, nah sebelum ke akhir nih ini ada quick question ya Nat ya. Jawab dengan singkat dan cepat ya. Oke, pilih tatap muka tapi jauh atau online tapi dari rumah? Tatap muka tapi jauh. Kenapa? Yakin nih, kan jauh tuh. Iya, tapi kan kayak suasananya langsung gitu kan. Jadi kayak seru gitu. Oke, nah pilih nugas digital atau nugas manual Nat? Digital pastinya. Digital, karena Karena gue lebih nyaman digital juga gitu karena bisa di undo juga kan. oh Bisa di iya, undo redo gitu. oke deh. Nah terus pilih desain ruangan atau desain furniture? Desain ruangan. Pilih 2D atau 3D? 2D. 2D. 3D. 2D ya. 2D 3D. Oke, nah terakhir pilih jadi konsultan atau desainer interior, Nat. Desainer interior. Oke deh, jadi udah lengkap nih ya obrolan kita nih. Nah, sekarang Natasha gue pengen minta dong apa namanya pesan untuk adik-adik di rumah yang pengen seperti Natasha masuk arsitektur interior UI sama tipsnya dong belajar di era pandemi seperti sekarang ini. Yuk, silakan. Pertama-tama pastinya gue mau kasih tahu ke kalian gitu, maksudnya kayak walaupun kalian ini semuanya di dalam keadaan, maksudnya keadaan belajarnya itu dalam masa pandemi kayak gini, tapi yakinlah itu bukan suatu kerugian buat kalian gitu loh, karena semua teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama, jadi pasti prosesnya bakalan nggak merugikan kalian doang gitu, jadi fokus aja belajar dan jangan nyerah di tengah-tengah gitu, karena kalian udah ngeinvestasiin waktu dan tenaga kalian di separuh awalnya gitu. Terus kalau misalkan emang mau masuk arsitektur, kalau menurut gue pribadi
rajin-rajinlah belajar menggambar dan coba-coba menggambar gitu, karena kan pastinya kalian juga mau nanti hasil gambarnya juga bagus gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa gambar duluan, bakalan membantu sih ke depannya. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun juga nggak apa-apa, karena gue juga nggak bisa gambar, tapi gue tetap ngejalanin dan mau latihan terus gitu. Jadi semangat terus. Oke, Natasha nggak bisa gambar tapi bisa ngedesain ya. Oke, dan Natasha, terima kasih banyak ya telah menyempatkan waktunya ke sini. Sukses terus ke depannya. Semoga lancar dan makin jago menggambarnya ya. Oke. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait jurusan kita hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, mau ngingetin kalau pandemi ini bukan alasan ya untuk teman-teman di rumah untuk tidak semangat dalam belajarnya. Karena seperti yang video kali ini, mereka sama-sama persiapan lewat pandemi, tapi ternyata bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.